Lagi biar tak pikir Tejo ku PKI ya. Ternyata Muslim. Jadi kaget aku, umroh, Tejo umroh. Kaget aku. Jadi sampai Allah sendiri bersyukur itu. Alhamdulillah. Udah, kalau Gusti Allah bersyukur. Loh, emang gimana kok ngomong Allah bersyukur? Loh, Allah itu asyakur. Allah itu maha bersyukur. Jangan lupa, dia menyebut dirinya dan menunjukkan kepadamu bahwa dia itu maha bersyukur. Sebenarnya kan tidak masuk akal Allah kok bersyukur. Tapi begitu rendah hatinya Allah kepada hambanya sehingga dia sendiri bersyukur. Jadi malaikat, ya Allah, lihat hambamu dari situ Bondo umroh ya Allah. Ngono toh. Itu kan. Terus Allah dingin-dingin saja. Bril, kamu ndak baca Lauhul Mahfuz itu apa? Lu napa? Sudah saya tulis. Tahun sekian, tanggal sekian umroh, nginap di rumahnya Syekh Nur Somad sama Mbak Fatin. Sudah saya tulis, kamu ndak hafal sih gitu. Sudah saya sendiri yang memberi hidayah kepada dia. Mana mungkin Tejo ingat saya kalau saya tidak mengingatkan dia tentang saya, kan gitu kan. Itu dialog antara Allah sama Jibril pada waktu itu, karanganku dewe. Loh ya kan, untuk kebaikan dan kemesraan kan boleh mereka-reka drama-drama seperti itu ya, tapi tidak kok terus jadi nas. Menurut Cak Nun lah, kamu yang goblok. Jangan hidup menurut Cak Nun. Hidup sekali kok menurut Cak Nun. Menurut ulama, menurut Syekh ini, menurut Maulana ini, menurut Ibnu Arabi, menurut Ibnu Taimiyah, menurut gak kabeh. Hidup itu menurut Allah, menurut Rasulullah. Titik. Ngono. Kok menurut Cak Nun? Salahmu dewe. Ojo hidup menurut Cak Nun ke aku diseret-seret karo pengadilan Gusti Allah. Iki jarene nglakoni ngene mergo awakmu ngono. Lah salahe dheke wong kula mek ngomong kok ngono kok. Ya saja, bener gak? Itu tauhid. Makanya Anda itu jangan sibuk ngomong iman. Harus sudah selesai soal iman itu. Gitu loh. Wah, ini iman kita harus loh. Setok. Kamu itu kalau sudah bertauhid, itu sudah nggak punya jarak iman lagi. Gitu loh. Sudah otomatis itu. Sama istri itu ya cinta titik, wes. Kalau diucapkan lagi itu untuk alat kemesraan saja, tidak untuk membuktikan, betul nggak? Kamu sama suami bilang I love you, ku kan orang mergo ingin buktikan, tapi untuk alat kemesraan. Membuktikannya kan sebelum nikah, kan gitu. Ini sama Allah juga gitu, jangan sibuk dikit, wah ini iman, pengajian meningkatkan iman dan takwa, kit biyen gak meningkat-ningkat. Menek melorot meneh, Iman tuh seharusnya udah ada masalah, udah nggak pernah inget kita iman itu, gitu loh. Kalau teh sudah manis itu udah nggak ingat gula, gitu loh, Rek. Masa teh terus manis bendiro cek ngomong gula suwe kelegen tehmu itu ya teman sekalian ya. Jadi tolong, Allah itu nolong kita sedemikian rupa dengan kemurahan-kemurahan karena kita tidak mungkin mencapainya. Tak kayak cerita sedikit mengenai anak saya yang kecil. Jadi dia kan, anak saya kecil Rampak itu kan nggak mau sekolah. Akhirnya kita rayu berbulan-bulan, akhirnya dia mau masuk TK. Malam itu sebelum dia sudah dirayu ibunya sedemikian rupa, akhirnya dia pekewuh mau gitu ya. Terus malam kita makan nasi goreng di mana gitu, terus saya tanya, bagaimana Rampak besok sekolah? Terus dia jawab, ya sudahlah, menunggu di TK gue sebelum masuk, ya sudahlah. Ya gue cekikian ini bocah kok jawabannya itu seperti jawaban orang umur berapa gitu kan, ya sudahlah menunggu. Paginya begitu dia mau berangkat, dia nemuin saya dulu, ya aku mau sekolah tapi saya tanya satu, ya apa? Kenapa sih, kan sudah ada ayah dan ibu kok masih harus ada guru? Nah, ya kan guru kan asistennya ayah ibu, kan ayah ibu kan waktunya tidak banyak, maka bikin asisten. Nah, ngono. Oh gitu ya, untuk bantuin ayah. Oke, terus dia berangkat sekolah. Pulang sekolah langsung nemui saya, ya aku mau tanya ya apa?
agama itu penting po. Mbok. Iki nek aku Ustaz langsung tak upload gitu ya. Ngomongnya dengan emosi dan ngenyek itu loh, bahasa Jogja. Ya, agama itu penting po. Wah, dah. Aku terpaksa menjawab dengan spontan gini loh. Kita itu kan sebisa mungkin tahu mengenai hidup kita. Sekarang gimana, kemarin gimana, besok gimana, ada apa saja. Itu kita cari tahu, tiap hari kita cari tahu. Tapi ada banyak hal yang kita tidak mungkin tahu. Mustahil kita tahu. Misalnya Tuhan itu gimana, alam semesta itu gimana, asal-usulnya kita nggak tahu. Nah, satu-satunya jalan Tuhan ngasih tahu kita, Ramba. Terus kita dikasih tahu. Nah, pemberitahuan Tuhan kepada kita itu namanya Al-Quran. Al-Quran itulah yang dipakai untuk pedoman orang beragama. Maka agama itu penting karena dia ada Qurannya. Karena kita jadi tahu macam-macam yang kita tidak mungkin tahu gitu. Terus, oh ya udah, dia bilang gitu. Saya pikir agama itu mata pelajaran. Dia ngomong gitu. Ya, yes. Nah, jadi informasi ya Mas ya. Saya tanya. Anda ngerti situasi Prancis hari ini? Enggak, artinya tahu ya? Tahu ya? Yang Anda tahu itu kejadiannya apa beritanya? Beritanya. Oke. Sekarang saya ingin Anda menanyai diri Anda masing-masing. Segala sesuatu yang Anda ketahui ainul yakin dan Anda alami secara otentik dibanding yang Anda ketahui melalui kata, berita, informasi, itu berapa persen kali berapa persen? Banyakan berita 90-10, 80-20, 90-10, 80-20. Iya, tapi pokoknya intinya jauh lebih banyak yang Anda tahu dari kata. Nah, dari yang Anda tahu dari kata itu kira-kira menurut hitungan Anda itu yang benar berapa persen? 20. Jadi jelas ya, kita itu berenang di lautan ketidakbenaran. Kita berenang di lautan yang belum tentu benar ya. Kita berenang di lautan syubhat kalau bahasa Islamnya. Jelas ya? Oke. Itu pun pengetahuan Anda mengenai misalnya Perancis, majalah apa itu namanya ya, itu yang Anda tangkap dari berita dengan kenyataannya kira-kira berapa persen? Kan itu versi tuh yang Anda ketahui, kan versi-versi. Ntar Paus ngomong tersendiri ya, siapa ngomong kan gitu. Jadi sebenarnya itu bukan pengetahuan, itu kan ilusi. Lebih banyak ilusi yang Anda ketahui. Dan menurut siapa ilmuwan fisika Inggris yang cacat itu? Hawking mengatakan musuhnya fisika itu bukan, musuhnya matematika itu, musuhnya ilmu itu bukan kebodohan, tetapi ilusi. Sementara kita sekarang sudah membuktikan bahwa kita ini dikepung ilusi lebih banyak daripada dikepung kenyataan. Salah satu sebabnya adalah karena Anda mendalami dan memahami kenyataan melalui kata, melalui informasi, melalui huruf. Benar nggak? Itulah sebabnya Rasulullah oleh Allah ditakdirkan menjadi an-nabi al-ummi, nabi yang buta huruf, yang tahu macam-macam tidak karena informasi literer, tidak karena informasi huruf, kata, kalimat, koran, TV dan sebagainya, tapi karena beliau mengalami sendiri hakul yakin, ilmul yakin, ainul yakin. Jelas ya? Nah, alangkah indahnya kalau mulai hari ini kita mandi besar, membuang segala yang ilusi-ilusi. Kalau yang ilusi jangan diterus-terusin, jangan ditambahin lagi ilusinya. Mending itu kamu taruh di laci, Anda bergaul sementara waktu dengan yang benar-benar kenyataan, supaya otentik hidupmu, sehingga kamu nanti ketika mengambil keputusan, output apapun dari Anda, memberi rekomendasi, memberi saran, menyuruh, mendidik anak atau apapun itu melalui pijakan otentisitas dari pengetahuan dan makrifat Anda. Kira-kira ngono ya, bener nggak nih? Nah, Tejo ini termasuk manusia otentik. Maka dia sangat penting di puncak acara kita. Karena saya sudah ke planet manapun,
Saya sudah ke negara manapun, saya sudah ke kampung apapun, saya sudah masuk ke gen macam-macam di seluruh alam semesta, dan tidak ada satupun yang seperti dia. Hanya ada satu Sujotejo di alam semesta, dan hanya ada satu Sujotejo di surga besok-besok. Amin ya rabbal alamin. Nek mlebu swarga. Ya teman-teman, saya tadi ke rumah Mas Nur Samad Kamba, terus ya terus ke sini. Jadi Kenduri Cinta ini tak anggap koyo nek padang pasir koyo oase gitu. Jadi capek nang TV, capek nang koran, capek nang kene enak. Jadi delok kiai lucu bahannya ganteng. Cuman saya berbeda sama Mas Nur Samad Kamba ini, dihargai orang karena tahu bahwa dia deket sama Cak Nun. Kalau saya meskipun pakaiannya nggak ulama ini dihargai orang karena semua tahu saya gurunya Cak Nun. Cak Nun itu kan bisa bahasa Arab, Arabnya bagus, ya orang pesantren lah. Tapi kan kalau di Hindu itu orang yang tahu kata sampai tahu makna itu dalam, tapi masih nggak terlalu dalam. Yang dalam menurut Hindu kalau tahu kata tapi nggak tahu artinya, cuman tahu musiknya kata. Misalkan Ainun, cuman tahu Ainun sebagai musik, nggak tahu apa artinya Ainun. Itu lebih dalam kalau di Hindu. Saya setuju Mas Kamba tadi bahwa akal penting, tapi itu kan sebenarnya mancing kalian. Cak Nun juga bilang gitu, akal penting kan mancing kalian. Wong di dunia ini mana yang nggak paradoks? Oksigen penting tapi bisa menghidupi, tapi oksigen juga membunuh. Kalau nggak ada oksigen sel kita nggak pernah tua, nggak ada keriput. Cak Nun disik gua anteng. Ini saya karena oksigen, cinta itu membangkitkan tapi membunuh. Ya, too much love will kill you. Mana yang nggak paradoks? Too much. Jadi Buddha itu bener, salah satu saya seneng. Aku kan seneng kuil-kuil, nang pura-pura. Yang saya cocok dari Buddha itu, makanya Buddha agama masa depan sebagai agama, sebagai filsafat ya, Budi. Karena Tuhan maha paradoks. Nah, yang saya katakan tadi, oke, akal itu penting, akal, tapi itu kan sebenarnya mancing kalian. Wong di atas Sidratul Muntaha nggak ada akal sudah. Karena itu malaikat Jibril nggak ikut ke sana. Ya waktu Isra Mi'raj itu kan malaikat Jibril jari ini kiaiku loh. Aku itu tuh kafir loh. Aku ngaji juga dulu. Loh, melo kan Jibril melo begitu senang Sidratul Muntaha nggak kuat. Nabi dosen kan sudah ganggu akal. Rahwono di situ bener. Rahwono itu sastra Jendrahyuningrat itu penguasa tertinggi ilmu itu Rahwono. Baca bukuku kalau nggak percaya. Lo tenan lagi. Kamu pikir Rahwono mencintai Sinta karena namanya Sinta? Enggak. Suatu hari Sinta itu berubah namanya menjadi Waitehi. Belum ada yang tahu, 3 kali berubah menjadi Janaki juga. Tapi Rahwana tetap mencintainya karena dia tidak menyembah nama, dia menyembah zat.